Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Teman-teman semuanya, terima kasih atas dukungannya atas channel ini, yang mana sengaja kami ambil bagian dari channel ini untuk ngisi dakwah daripada diisi dengan konten-konten yang kurang bermanfaat. Maka sengaja saya ambil bagian dari ini. Monggo kita dukung. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang air yang dipersiapkan, yang disediakan untuk diminum. Kita tahu di masjid-masjid sudah banyak air-air disediakan untuk diminum. Ada yang menyediakan etalase, rak etalase. Di sana dituliskan air dan nasi gratis, siapapun boleh mengambil, siapapun boleh mengisi. Nah, ini mungkin yang ini masih ihtimal ya. Ihtimal boleh dibawa apa tidak, kan gitu kan? Karena ini memang dipersiapkan gratis ini. Ada juga masjid yang sudah modern, itu ada instalasi sedemikian rupa, saringan sedemikian rupa, air yang asalnya dari PDAM dimasukkan saringan itu, keluarnya dari saringan itu, keluar kran, dari kran sudah bisa diminum secara langsung tanpa dimasak. Tertuliskan di situ air khusus diminum. Nah, bagaimana hukumnya? Ini bersesuci dengan air yang sudah dipersiapkan untuk diminum itu. Tentunya ada konsekuensinya. Di Mekah banyak sekali tempat-tempat yang dipersiapkan untuk diminum. Ada kulkas, ada dispenser. Itu memang dipersiapkan untuk diminum itu. Untuk diminum. Cuma oleh jemaah haji kadang-kadang diwadahi, dipakai untuk bersesuci, berwudu dan sebagainya. Bagaimana hukum konsekuensi daripada ketentuan ini? Nah, seringkali kita temukan penyediaan di masjid ini, air disediakan di masjid ini kadang untuk orang-orang yang sholat subuh berjamaah di situ, ada teh, ada kopi, kemudian ada juga pisang goreng dan sebagainya. Dan terkadang juga tidak hanya waktu subuh, habis sholat Jumat juga ada orang-orang yang menyediakan itu, karena memang sudah ada tradisi di situ, orang sedekah fisabilillah. Kita bahas ya, ini tentang penggunaan airnya. Ini ada ibarat dari kitab Futuhatur Rabbaniyah Fiqhus Sadah Asy-Syafi'iyah Sahifah 66. Wa tahrumu taharatu bil ma'il musabbali lisyurbi, haram hukumnya bersesuci dengan air yang dipersiapkan untuk diminum. Jadi bersesuci memakai air yang dipersiapkan untuk diminum itu hukumnya haram. Walaupun bersesucinya atau berwuduknya itu sah-sah saja. Cuma hukum menggunakan airnya haram. Wa bina'an alaihi fayahrumu inda ashabina syafi'iyah at-taharatu min mubarridatil miyahi wathallajat wa nahwiha min kulli wi'ain lil ma'i khussisa lisyurbi fi sabilillah fala yajuzu dzalik. Atas dasar tidak boleh atau haram bersesuci dengan memakai air yang telah dipersiapkan untuk diminum, maka menurut ulama Syafi'iyah haram juga bersesuci mengambil dari dispenser untuk air minum, kulkas atau
alat-alat yang lain yang memang khusus untuk diminum. Dispenser ini haram hukumnya. Berarti kita kalau mau mau wudhu pakai dari dispenser kan tidak boleh dah, karena memang khusus untuk itu. Jedingnya ada, nah gitu kan, jedingnya ada. Dan air itu memang dikhususkan untuk diminum fisabilillah, orang sedekah itu di Masjidil Haram, di jalan-jalan di haram itu banyak. Wa katsiran ma yaqa'u ba'dul hujjaj wal mu'tamirin fi dzalikal muharram bil wudu'i bil minal ma'il musabbali lisyurbi bil haram. Dan tidak jarang atau banyak sekali terjadi kepada jemaah haji, jemaah umroh, terjadi dalam melakukan perkara haram ini dengan cara berwudu dari air yang telah disiapkan untuk diminum di tanah haram. Jadi kalau air yang memang dipersiapkan untuk diminum tidak boleh untuk selainnya diminum. Saya ulang beberapa kali, tidak boleh karena memang tidak boleh. Nah, kita lanjut kepada Darul Ifta juz 1 halaman 78. Al-ma'ul mauqufu lisyurbi yahrumu istimaluhu li ghairi mauqifalahu. Air yang diwakafkan untuk diminum dilarang atau haram dipergunakan untuk selainnya. Idil aslu fi mana'il waqfi an tusarrifa fil alal jihatil mauquf 'alaiha. Karena asal di dalam masalah kemanfaatannya wakaf itu adalah ditasarrufkan untuk ketentuan yang telah ditentukan. Untuk ketentuannya mauquf 'alaiha. Diwakafkan kepada apa ketentuannya? Yaitu sudah. Karena asal dari kemanfaatannya wakaf. Wa man ta'adda faqad akhadha ma laysa lahu bihi haqqun. Barang siapa melanggar berarti dia mengambil hak yang tidak semestinya, yang tidak dia miliki. Fal ma'ul musabbalu lisyurbi la yajuzu istimaluhu fit taharati. Air yang memang dipersiapkan untuk diminum, sedekah untuk diminum, wakaf untuk diminum, la yajuzu istimaluhu fit taharati, tidak boleh memakainya untuk bersuci. Kalau dipersiapkan atau disedekahkan untuk diminum, jangan dipakai untuk bersuci, tidak boleh. Wal ma'ul musabbalu litahharati la yajuzu istimaluhu fi ghairiha katandhifil awani. Begitu juga sebaliknya, air yang dipersiapkan untuk bersuci tidak boleh dipakai untuk selainnya bersuci. Kalau memang disedekahkan untuk bersuci, jeding masjid yang sudah nyata bahwa takmirnya tidak boleh dipakai selainnya untuk masjid taharah, itu tidak boleh untuk dipakai selainnya. Contohnya membersihkan pakaian, bersuci pakaian, bersuci alat-alat dapur di situ tidak boleh. Wa qad shaddada al-fuqaha fi amril ma'il musabbali lisyurbi li ahmiyatihi linnas. Dan ahli fikih sangat menekan di dalam masalah air yang dipersiapkan untuk diminum ini karena sangat pentingnya bagi manusia. Sangat ditekan, tidak boleh untuk dipakai selainnya. Hatta annahum mana'una kalal ma'il musabbali lisyurbi. Sehingga mereka ulama ahli fikih melarang untuk memindah air yang telah disedekahkan untuk diminum. Wa in kana sayustahdamu fi syurbi, walaupun nanti setelah dipindah bukan digunakan untuk yang lain tapi untuk diminum, tidak boleh, tetap tidak boleh. Jadi dipindah atau air yang dipersiapkan untuk diminum ini diambil untuk diminum juga, dibawa ke rumahnya, tidak boleh. Selanjutnya Ja'ah fi i'anatit talibin juz 1 69. Ada keterangan dalam i'anatit talibin juz 1 halaman 69. Wa min thamma umtuni'ah fis saqayatil musabbalah ghairu syurbi. Dan dari situlah tidak boleh untuk selainnya minum mengambil dari tempat-tempat
persiapan yang telah disiapkan untuk minum. Jamuan-jamuan minum sakoyat ini jamuan-jamuan minum semacam kan di dispenser dan sebagainya. Jadi tidak boleh kecuali untuk diminum. Jadi mengambil dari suguhan-suguhan minuman ini tidak boleh mengambil kecuali untuk diminum. Wa naqlul ma'i minha walau lisyurbih, dan juga tidak boleh memindah airnya dari sakoyat tersebut walaupun nanti akan diminum. Jadi berarti minumnya ya di situ juga, tidak boleh dibawa. Wa su'ila Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah anil ma'il mutasaddaq bihi litahuri fil masajid. Hal yajuzu li ahadin naqluhu ila hulwatihi wa idkharuhu fiha lituhri bihi ma'aman innasi minhu wal hajati ilaihi fil masjid. Ibnu Hajar Al-Haytami ditanyakan tentang air yang telah disedekahkan untuk bersuci di masjid. Apakah boleh memindahnya? Baik disertai melarang manusia untuk mempergunakan itu atau tidak disertai. Hal yajuzu li ahadin naqluhu ila khulwatihi wa idkharuhu fiha lituhri bihi ma'aman innasi minhu wal hajatu ilaihi fil masjid wa hal yajuzu ma'a adami dzalika amla. Apakah boleh memindah air? Ini Ibnu Hajar Al-Haytami ditanyakan. Apakah boleh memindah air yang telah dipersiapkan untuk bersesuci di masjid, dipindah ke tempatnya seseorang dan disimpannya di sana untuk sesuci, baik disertai dengan pelarangan manusia agar tidak ngambil air yang telah dipindah dia, atau tidak disertai dengan pelarangan. Ya, namanya Zaid ambil air dari tempat-tempat yang telah dipersiapkan untuk bersesuci. Zaid ambil, seret ditaruh ke rumahnya. Kalau ada orang kampung mau ke rumahnya Zaid, mau berwudu, tidak boleh sama Zaid, karena dia padahal ngambil dari tempat umpamanya. Atau ada orang yang mau ngampung wudu, boleh, tidak apa-apa. Nah, itu maksudnya ngambil air disertai dengan pelarangan atau tidak disertai dengan pelarangan. Bagaimana hukumnya? Fa'ajabah bi anna man tasaddaqa bima'in aw waqafa ma yahsulu minhu tuhur bi masjid kada lam yajuz naqluhu minhu li taharatin wala li ghairiha. Kemudian Ibnu Hajar ini menjawab, barang siapa yang bersedekah air atau wakaf sesuatu yang bisa menghasilkan suci di masjid ini, lam yajuz naqluhu minhu, tidak boleh memindah dari masjid tersebut, baik untuk sesuci atau untuk lainnya. Muni an-nasu minhu aula, ada pelarangan untuk manusia atau tidak ada? Li'annal ma'al musabbala yahrumu naqluhu anhu ila mahallin akhar la yunsabu ilaihi. Karena air yang dipersiapkan, yang sudah disiapkan, yang sudah disedekahkan di sana, tidak boleh atau haram memindahnya dari tempat itu ke tempat yang lain yang tidak ada hubungannya dengan tempat yang telah ditentukan. Ini ada dalam keterangannya, ini ada di Al-Fatawa Al-Faqih Al-Kubra, Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juz 3 halaman 266. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Demikian teman-teman semuanya. Berarti kesimpulannya adalah memindah sesuatu yang telah diwakafkan dari tempatnya itu hukumnya haram. Dan mempergunakan sesuatu jauh atau melanggar dari ketentuannya wakaf, maka hukumnya juga haram. Kalau wakafnya untuk diminum ya diminum, kalau wakafnya untuk dibuat sesuci ya disuci, dipergunakan untuk selainnya itu juga haram. Demikian ketentuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.